Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa capek banget karena tugas kuliah, praktikum, organisasi, atau berbagai tuntutan lainnya? Nah, kadang kita menganggap semua itu hanya rasa lelah yang biasa. Tapi, pernah nggak sih terpikir kalau rasa sedih, kehilangan semangat, atau kelelahan yang berkepanjangan bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan mental? Nah, melalui video ini kita akan mengenal lebih jauh tentang gangguan depresi mayor. Mulai dari pengertiannya, tanda dan gejalanya, faktor risiko, dampaknya, hingga bagaimana cara memberikan dukungan dan mencari bantuan yang tepat. Nah, jadi gangguan depresi mayor itu sebenarnya apa sih? Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita perlu memahami bahwa depresi itu berbeda dari rasa sedih yang biasanya kita alami. Nah, menurut dari DSM-5 itu, gangguan depresi mayor merupakan gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang menetap atau kehilangan minat terhadap aktivitas yang awalnya itu disukai, serta gejala lain kurang lebih berlangsung selama 2 minggu dan menyebabkan gangguan pada fungsi sehari-hari. Jadi depresi itu bukan seseorang yang lemah atau seseorang yang kurang bersyukur, tetapi depresi itu merupakan kondisi kesehatan mental yang nyata dan dapat ditangani melalui bantuan yang tepat. Lalu bagaimana kita mengenali tanda-tandanya? Seseorang yang mengalami depresi dapat menunjukkan beberapa gejala seperti merasa sedih hampir setiap hari, kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya ia sukai, mengalami perubahan pola tidur atau nafsu makan, mudah lelah, sulit berkonsentrasi, merasa dirinya tidak berharga atau merasa bersalah secara berlebihan. Bahkan pada kondisi tertentu dapat muncul pikiran mengenai kematian atau bahkan bunuh diri. Namun perlu diingat, tidak semua orang mengalami gejala yang sama. Namun apabila beberapa gejala tersebut berlangsung selama 2 minggu atau lebih dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya segera mencari bantuan profesional. Depresi tidak hanya muncul karena satu penyebab. Ada berbagai faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami depresi, seperti faktor biologis, pengalaman hidup yang berat, tekanan akademik, konflik keluarga, masalah dalam hubungan, hingga stres yang berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, setiap individu memiliki pengalaman yang berbeda, sehingga penyebab depresinya pun dapat berbeda-beda. Nah, jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat, depresi dapat memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti di bidang akademik. Seseorang akan mengalami penurunan konsentrasi, motivasi belajar, bahkan prestasi akademik. Dalam kehidupan sosial, individu akan cenderung menarik diri dari lingkungan dan sulit menjalani hubungan dengan orang lain. Secara emosional, depresi dapat menimbulkan perasaan putus asa, kehilangan harapan, serta menurunkan kualitas hidup. Sayangnya masih banyak stigma dan kesalahpahaman mengenai depresi. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa depresi hanya terjadi karena kamu itu kurang bersyukur atau hanya sekedar mencari perhatian. Padahal faktanya depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang telah diakui secara medis. Nah, mitos-mitos seperti ini hanya akan membuat seseorang itu takut untuk bercerita atau mencari bantuan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan pemahaman agar mengurangi stigma yang terjadi mengenai seseorang mengalami depresi. Jika ada teman atau orang terdekat yang mengalami tanda-tanda depresi, hal yang pertama kita bisa lakukan adalah menjadi pendengar yang baik. Dengarkan tanpa menghakimi, tunjukkan empati dan hindari kalimat seperti Kamu lebay banget. atau Kamu kurang bersyukur. atau Itu mah cuma ada di pikiran kamu doang kali. Nah, kehadiran, perhatian, dan dukungan sederhana dapat memberikan arti yang besar bagi seseorang yang sedang berjuang menghadapi depresi. Nah, jika kamu atau orang terdekat kamu mengalami gejala-gejala depresi yang telah tadi disampaikan, jangan ragu untuk mencari bantuan, seperti berkonsultasi kepada psikolog, psikiater, atau layanan konseling di kampus, puskesmas, rumah sakit, bahkan layanan kesehatan mental di daerah kamu.
Nah, ingat, mencari bantuan bukan berarti kamu tuh lemah. Itu justru merupakan langkah yang berani untuk menjaga kesehatan mental dan mendapatkan penanganan yang tepat. Depresi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Orang yang mengalami depresi itu tidak membutuhkan penghakiman. Justru ia adalah orang yang paling membutuhkan dukungan, pemahaman, serta akses bantuan yang tepat. Ayo mulai peduli tentang kesehatan mental, baik untuk diri kamu sendiri atau orang-orang yang ada di sekitar. Ingat, jangan ragu untuk mencari bantuan. Kamu tidak sendiri dan selalu ada harapan untuk pulih.